Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ingin mengantarkan dulu sebuah pemahaman kita bersama sebelum masuk kepada pemikiran atau arti keberadaan program 0250 ini. Tanpa terasa, waktu yang kita telah jalanin bersama sebagai anggota keluarga besar Nasional Demokrat sudah mendekati usia 3 tahun. Jadi tepatnya nanti kalau insya Allah 1 Februari 2013, maka berarti usia Nasional Demokrat sebagai organisasi kemasyarakatan telah memasuki usia 3 tahun. Kita tentunya sebagian besar telah memahami arti keberadaan, kehadiran kita, baik dalam kapasitas sebagai fungsionaris, kader, anggota daripada organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat, yaitu organisasi kemasyarakatan yang dilahirkan untuk menyongsong sebuah tema utama dari bahagian keinginan kepedulian kita sebagai anak bangsa ini untuk melakukan gerakan perubahan restorasi Indonesia. Jadi, misi besarnya adalah membawa gerakan perubahan restorasi Indonesia. Itu misi besarnya. Kita memberikan waktu, tenaga, pikiran, gagasan, bahkan mungkin juga dana yang ada pada diri kita. Untuk apa? Untuk ikut memberikan sesuatu yang berarti. Tidak hanya terbatas bagi kepentingan diri kita pribadi, tapi berarti juga untuk kepentingan yang lebih besar. Saudara-saudara kita, masyarakat sebangsa dan setanah air. Dan tidak terbatas pada kepentingan generasi yang ada pada saat ini. Kita juga mempunyai satu semangat dan sikap kepedulian kita untuk mulai berpikir terhadap kepentingan kelanjutan generasi-generasi yang akan datang, yang jelas amat sangat menentukan suatu progres perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya dan seterusnya. Ini misi utama kita. Maka kita mulai dengan berbagai macam aktivitas kegiatan. Kita sadar bahwa organisasi kemasyarakatan memang syarat dengan aktivitas kegiatan-kegiatan sosial, kemanusiaan, dan kemasyarakatan itu sendiri. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola anggaran belanja yang kita peroleh dari katakanlah sumber-sumber APBN, APBD, dan sebagainya. Tapi organisasi ini mesti bisa berjalan. Organisasi ini mencatat kegiatan dan aktivitas sosial kemasyarakatan yang menurut saya tidak kalah dibandingkan dengan aktivitas sosial kemasyarakatan dilakukan organisasi sosial kemasyarakatan lain. Pertanyaannya, kenapa kita mampu melakukan ini? Kenapa? Kenapa kita masih mampu juga untuk bertahan? Jawabannya lah, karena di sana ada tekad, semangat, konsistensi diri, dan keikhlasan hati untuk berbuat bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Ini yang kita lakukan. Ini pula lah kembali kepada pemikiran kita.
bahwasanya organisasi sosial kemasyarakatan ini diartikan juga adalah organisasi kemasyarakatan yang mengerti politik, bahkan berpolitik, tapi bukan sebagai partai politik. Kita mendefinisikan terminologi arti keberadaan organisasi kemasyarakatan kita. Hal ini jugalah yang mempunyai kelanjutan, suatu benang merah dari arti keberadaan organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat dengan kelahiran Partai Nasdem. Dia mempunyai suatu benang merah historis yang tidak bisa dibantah oleh siapapun sebagai pendiri organisasi Nasional Demokrat atau inisiator dan pendiri daripada partai politik Nasdem. Saya ingin menyatakan bahwasanya Nasdem sebagai partai politik dilahirkan atas inisiatif, inspirasi, roh perjuangan dan garis besar strategi perjuangan daripada organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat. Ini benang merahnya, ini sejarah. Dari arti keberadaan saudara di dalam organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat ini adalah para pejuang-pejuang bangsa, para pendekar-pendekar bangsa yang telah memberikan dedikasi, waktu, tenaga, dan pikiran untuk kelanjutan perjuangan kehidupan kemaslahatan bangsa dan negara kita cintai, dan menyalurkan pikiran-pikiran, aspirasi politik kita untuk diteruskan, diperjuangkan oleh Partai Nasdem. Itulah sebenarnya pemahaman kita. Kita sadar sebagai organisasi kemasyarakatan, kita tidak bisa membuat undang-undang. Kita juga tidak bisa merubah undang-undang. Bahkan yang lebih jauh lagi, kita tidak mempunyai otoritas untuk bisa menerapkan pemikiran-pemikiran kita. Rencana-rencana, konsepsi-konsepsi gagasan kita. Agar bisa dijalankan dalam kehidupan keseharian bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem ketatanegaraan kita, hak-hak konstitusional yang ada, memberikan hak atau privilege kepada posisi dan peran partai-partai politik di negeri ini, bukan kepada organisasi kemasyarakatan. Partai politik bisa membuat undang-undang, partai politik bisa merubah undang-undang, partai politik bisa memilih presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, mengangkat duta besar, panglima TNI, bahkan partai politik bisa menyatakan kucing yang hitam, dia bilang kucing yang putih, saudara. Betapa besarnya posisi dan peran hak-hak konstitusional yang diperoleh oleh partai-partai politik sebagai bagian daripada konsekuensi arti keberadaan kita dengan sistem pemerintahan yang menganut sistem demokrasi di negeri ini. Artinya, saudaraku, kalau peran atau eksistensi partai-partai politik ini berperan sebagaimana yang diamanahkan
oleh konstitusi. Menjalankan perannya dengan nawaitu yang positif. Perilaku-perilaku yang baik. Proses pendidikan politik yang berkelanjutan secara baik. Mungkin bangsa dan negara kita hari ini, saya boleh katakan 100 kali lebih hebat dan lebih maju dari apa yang kita peroleh hari ini. 100 kali lebih hebat dan lebih maju dari apa yang kita miliki pada hari ini. Tapi sayang, 1000 kali sayang, partai-partai politik yang ada di negeri kita sendiri ini tidak mampu menjalankan dan memerankan posisi dan peran sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi. Sulit mencari keteladanan atas perilaku-perilaku para elit-elit partai-partai politik yang ada di negeri ini. Rakyat semakin kehilangan harapan. Bahkan semakin jauh jarak yang terjadi antara masyarakat dengan partai-partai politik. Saudara, ini adalah merupakan peringatan yang dini yang amat berbahaya apabila tidak disikapin dengan satu strategi yang sungguh-sungguh akan bisa menyelamatkan kelangsungan sistem demokrasi pemerintahan yang ada di negeri ini. Apabila partai-partai politik sudah tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat, apabila partai-partai politik tidak lagi mampu memerankan posisi dan peran sebagaimana mestinya, maka yang terjadi adalah suatu kegoncangan sistem berbangsa dan bernegara. Rakyat kehilangan harapan. Rakyat kehilangan penghormatan kepada institusi-institusi resmi. Rakyat kehilangan respek kepada para elit-elit resmi yang ada di negeri ini. Kita sudah pasti harusnya bisa membayangkan. Itu akan membuat kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada kondisi yang lebih kacau balau. Ada peraturan, ada undang-undang, tapi rakyat tidak mengindahkan dan mentaatin peraturan maupun perundang-undangan yang ada. Terjadi distorsi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat kehilangan harapan. Mereka terjebak pada apatisme. Bahkan lebih jauh lagi, sinisme. Maka kehidupan masyarakat kita dimaknai dengan semakin sulitnya, semakin susahnya kita bisa membedakan antara pencopet, maling dengan pejuang, saudaraku semuanya. Orang-orang yang berhati baik mempersembahkan arti keberadaan dirinya dengan semangat kejuangan yang ada secara ikhlas, jujur, dengan mereka yang memoles-moles dirinya, mematut-matut diri dan menjual potret dirinya kepada masyarakat sebagai pejuang, sebagai calon pemimpin yang dianggap baik dan hebat. Masyarakat sudah susah membedakan. Dan inilah yang amat membahayakan ketika masyarakat tidak mampu membedakan emas dan loyang. Ini yang dicermatin oleh Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat.
bagaimanapun obsesi besar, cita-cita besar, idealisme yang besar dan mulia, tapi keterbatasan sebagai organisasi kemasyarakatan tentunya merupakan sebuah hambatan untuk merealisasikan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan besar tadi. Dan untuk itulah Nasional Demokrat sungguh-sungguh ingin agar cita-cita yang ada, visi dan misi, manifesto Nasional Demokrat itu harus bisa diperjuangkan di tengah-tengah realita kehidupan keseharian bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, pertanyaannya melalui apa? Berjuang di dalam sistem konstitusional atau di luar koridor konstitusional? Kita menyatakan kita tetap ingin berjuang di dalam koridor konstitusi yang ada. Kalau berjuang dalam konstitusi yang ada berarti kita harus memperkuat sistem yang ada. Melakukan upaya penetrasi dan perubahan-perubahan sebagaimana yang bisa kita lakukan terhadap sistem yang ada di negeri ini. Maka jawabannya adalah kita memerlukan tools, kita memerlukan alat perjuangan, dan alat perjuangan itu adalah dalam rumah yang kita beri nama juga adalah partai politik. Dan partai politik itu adalah partai politik yang memang secara tanpa kita ragukan sedikit pun mampu dan berkewajiban menjalankan misi dan visi gagasan pemikiran organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat. Dan untuk itulah kita melahirkan Partai Nasdem. Saudara semuanya, Partai Nasdem telah lahir. Partai Nasdem memang dipersiapkan untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 yang akan datang. Partai Nasdem memberikan dan berkewajiban mengemban dua misi utamanya. Satu adalah mengikuti pemilu dan memenangkan pemilu. Ini misi tugas bagi Partai Nasdem. Yang kedua, kalau memang atas keringat, semangat, kinerja, upaya, perjuangan, serta doa yang kita panjatkan kehadiran Allah SWT, partai ini diberikan kesempatan mendapatkan amanah sebagai partai pemenang pemilu, maka partai ini berkewajiban dengan seluruh konsekuensi jiwa dan raganya untuk membawa gerakan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Timbul pertanyaan, perubahan apa? Apa itu perubahan? Apa itu restorasi Indonesia? Saudara, jawaban kita hanya satu. Perubahan yang dimaksudkan oleh Nasional Demokrat, perubahan yang dimaksudkan oleh Partai Nasdem adalah perubahan mentalitas kita sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, sebagai anak bangsa dan negara ini. Inilah perubahan itu. Dengan perubahan sikap, perilaku, mentalitas, maka akan melahirkan etc. perubahan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan kemampuan untuk mengangkat kembali harkat dan martabat kita sebagai bangsa.
Ini yang dimaksudkan dengan gerakan perubahan. Di mana saya sudah katakan, kita sebagai bangsa sudah tertinggal. Bahkan tertinggal jauh dengan kemajuan bangsa-bangsa lain. Tapi saya mencoba menekankan kepada saudara-saudara semuanya. Sebenarnya kita bisa pahamin itu. Bahkan kita tidak terlalu takut dengan tertinggalnya kita dengan kemajuan bangsa-bangsa lain dibandingkan dengan bangsa kita. Apabila ketertinggalan kita itu hanya dalam bidang fisiknya, infrastruktur, jalan yang memang tertinggal, jalan di negeri lain lebih baik dari jalan di tempat kita, airport yang lebih baik di negeri orang lain dengan airport yang ada di negeri kita, bis-bis kota yang lebih baik, kereta api yang lebih baik di negeri lain dibandingkan dengan bis kota, kereta api yang ada di tempat kita. Pelayanan masyarakat, para birokratnya yang lebih baik dibandingkan dengan kita. Kita bilang kita bisa pahamin itu, tapi yang mengkhawatirkan kita, apabila kita tertinggal jauh dengan way of thinking, cara berpikirnya, budayanya, rakyat, masyarakat, negara lain, dibanding dengan cara berpikir dan budayanya bangsa kita. Ini yang mengkhawatirkan kita. Dan ini tidak semudah mengejar ketertinggalan kita dalam infrastruktur dan prasarana fisik lain. Ini yang kita harus cermati. Makanya kenapa kita berketetapan hati. Prioritas daripada top-topnya prioritas itu adalah gerakan perubahan yang dimaksudkan dengan perubahan mentalitas diri kita sebagai satu bangsa. Ini yang kita ingin perjuangkan. Nah, untuk itulah saudaraku semuanya, di tengah-tengah perjalanan Partai Nasdem yang sudah memasuki tahapan 1 tahun, kita mengikuti tentunya perjalanan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Partai ini telah mampu mengembangkan infrastruktur partainya dari tingkat pusat, wilayah provinsi, seluruh kabupaten kota, seluruh kecamatan di seluruh Indonesia, dan hampir mendekati 80% seluruh desa-desa yang ada di Indonesia. Keanggotaan yang tercatat dalam sistem stelsel aktif yang memiliki KTA 4,3 juta. Hasil dari survei-survei, lembaga-lembaga survei, mau yang akurat, semi akurat, dan tidak akurat, menempatkan posisi partai ini di posisi dari 9 partai-partai yang sudah eksis memiliki anggota DPR di parlemen. Tidak pernah dikatakan nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 6, tapi ada yang bilang nomor 4, ada yang bilang nomor 5. Bagi para pengamat menyatakan ini sebuah fenomenal. Sebuah partai menjelang 1 tahun telah diposisikan tingkat elektabilitasnya sebagai partai yang mempunyai potensi, partai yang lebih besar, atau memasukin arena partai-partai besar. Sebagai pimpinan, saya harus menekankan kepada diri kita semuanya, bolehlah bercita-cita besar, setinggi-tingginya, tetapi cita-cita besar itu harus diimbangi dengan kesiapan diri kita untuk memiliki persyaratan-persyaratan yang harus mampu kita penuhi
agar cita-cita besar tadi, insya Allah, bisa terwujud. Objektif dan cita-cita besar kita ikut pemilu dan memenangin pemilu. Objektifnya. Kalau sekedar ikut pemilu, harusnya hari ini walaupun KPU belum memutuskan, kita berani menyatakan Partai Nasdem ikut dalam pemilu. Ikut dalam pemilu. Tetapi cita-cita tadi bukan hanya untuk partai yang mengikuti pemilu. Kita mau menjadi partai pemenang pemilu. Artinya kita berhadapan dengan the establishment partai-partai politik yang ada pada saat ini dan mungkin juga ditambah oleh partai-partai baru. Pertanyaannya, mungkinkah kita akan bisa mengunggulin partai-partai politik yang ada yang bisa saudara lihat apakah itu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, dan seterusnya dan seterusnya. Idealisme yang baik adalah idealisme yang tetap berpijak pada bumi yang realistik. Bukan idealisme yang konyol dan mengawang-awang di Menara Gading. Sekali lagi saya perlu menekankan, kita harus berani mengukur objektivitas keberadaan kita itu sendiri. Di mana sesungguhnya kekuatan kita yang harusnya kita jaga dan kita perkuat. Di mana kelemahan-kelemahan kita yang harusnya kita kurangin, kalaupun tidak bisa kita hilangkan. Kondisi objektif ini amat sangat diperlukan. Karena ada dua model pendekatan. Tipikologi namanya. Anggota-anggota ataupun siapa saja yang bergabung dengan Partai Nasdem pada saat ini. Dua model pendekatan. Dua arti perspektif pemahaman yang ada di dalam diri mereka. Yang satu karena sadar, kesadaran yang cukup tinggi, ingin melakukan sesuatu yang optimal. Mempunyai idealisme yang kuat dan kokoh. Cita-cita untuk berbuat sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan yang lebih luas. Mampu mencoba dengan mengikat komitmen moralitas dirinya agar tetap menjadi pembawa aspirasi partai yang kokoh dan kuat dengan platform kebangsaan, visi, misi, dan menjadi ideolog partai. Ini tipologi yang pertama. Yang kedua, dia masuk ke partai, dia pikir inilah momentum untuk mencari kesempatan di tengah-tengah kesempitan yang ada. Ada model ini di dalam Partai Nasdem sekalipun. Pertanyaannya, apakah kita bisa usir ini? Kita tidak tahu siapa yang kita harus usir. Kita berkehendak untuk mengusir orang-orang yang masuk kategori tipikologi kedua tadi. Tapi kita pun tidak tahu siapa yang kita harus usir. Salah-salah kita mengusir diri kita sendiri. Saudara, inilah bahagian yang saya katakan dinamika, dialektika, romantikanya perjalanan kehidupan kita di dalam berpartai Nasdem ini. Saya bolehlah berharap, saudaraku,
saudara semua yang hadir di sini, pastilah bukan orang yang perlu diragukan sedikit pun untuk tetap committed. Partai ini adalah partai perjuangan. Partai inilah partai kaum pergerakan, saudaraku semuanya. Ini dia esensinya. Bukan partai didirikan untuk memperbesar kemampuan mobilitas, memperkaya diri kita masing-masing. Kalau itulah kita berpartai, yang paling amat sangat tolol untuk memimpin partai ini adalah diri saya sendiri. Dan pasti tidak diminta pun saya akan tinggalkan partai yang seperti ini. Dan saudara bisa pahamin itu. Bagi saya ingin mengajak saudara semuanya. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki kekurangan perjalanan kehidupan yang telah pernah kita lalui. Kita memiliki kesempatan ini. Kita penuh dengan kesalahan di masa lalu, kekurangan, kesilapan diri, kebodohan. Tapi sekarang ada chances untuk kita bisa mengkonsolidasikan kekuatan ini. Kita di dalam Nasdem adalah harus menjadi Spartannya pejuang bangsa ini untuk membawa gerakan perubahan itu. Nah, disinilah kenapa program sosialisasi O250 ini diperkenalkan. Saudara-saudara, kita mempunyai objektif goal partai pemenang pemilu. Kita mampu memprediksikan pemilu 2014 yang akan datang, tepatnya tahapan pertama adalah tanggal 9 April untuk pemilu legislatif sesuai dengan keputusan KPU. Waktu berjalan terus. Hari ini kita hanya mempunyai kekuatan seperti ini. Kalau tidak ada upaya-upaya yang extraordinary, kalau tidak ada upaya-upaya yang memang signifikan, luar biasa, dilakukan oleh para pejuang-pejuang partai, oleh para kader-kader partai, kita tidak boleh berharap akan tampil dan hadir sebagai partai pemenang pemilu. Pepatah lama menyatakan itu hanyalah bisa dikategorikan besar pasak daripada tiang. Dan bukan orang seperti kita harusnya yang masuk dalam orang-orang kualifikasi yang besar pasak daripada tiang. Kita menyadari ini. Kita mampu juga memproyeksikan dari jumlah penduduk Indonesia yang ikut dalam pemilu itu mungkin kurang lebih 150 juta orang. Pemilih yang akan memberikan hak suaranya di TPS-TPS yang ada 500.000 TPS nantinya di seluruh Indonesia ini. Maka diperlukan upaya yang bisa lebih memungkinkan dan membuat suasana confident diri kita, optimisme diri kita itu lebih kuat dengan membangun pondasi kekuatan. Kekuatan berdiri di atas kaki sendiri. Kita membangun kekuatan kita sendiri. Partai membangun kemampuan dan kekuatan partai ini sendiri. Networking partai. Penetrasi partai. Pembentukan opini partai. Ketokohan-ketokohan partai. Menjadi satu kesatuan. Maka untuk itu
kita menganggap infrastruktur partai yang sampai ke desa-desa itu harus mampu kita tuntaskan. Kita menganggap perlu dan amat perlu jumlah registrasi keanggotaan kita bertambah. Tidak boleh hanya berhenti pada angka 4-5 juta. Karena itu tidak cukup. Kita memerlukan sejumlah tokoh yang hadir pada kita. Lebih memperkuat warna-warni kehadiran. Kekuatan partai ini. Kita juga ingin merubah opini dalam mempersepsikan partai ini partai nomor 5 dan nomor 4. Menjadi partai dalam opininya juga nomor 1 dalam waktu singkat. Semuanya ini hanya memungkinkan sekali lagi kalau ada langkah-langkah extraordinary. Langkah-langkah luar biasa. Dan saya ingin nyatakan pada saudara, program Operation 0250 ini, dalam perjalanan karir saya, yang menjalani kehadiran 44 tahun di partai politik, saya katakan ini program yang menurut saya, program yang extraordinary. Program yang amat luar biasa. Yang hampir-hampir, kalau kita lihat dalam pendekatan cara berpikir yang konvensional, program ini program yang sulit. Program yang hampir bisa dikatakan mustahil untuk dicapai keberhasilannya. Intinya adalah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan belum pernah dilakukan oleh partai-partai politik apapun di permukaan bumi ini. Partai buruh, konservatif, sosialis, partai-partai agama, di mana saja, negara mana saja, belum pernah melakukan teori pendekatan seperti itu. Kita mau 6 bulan ke depan mampu memobilisasi kekuatan orang yang bergabung secara resmi atas kesadaran dirinya dengan autentifikasi yang ada dan didukung oleh database teknologi yang dipersiapkan untuk itu, memiliki sedikit-dikitnya anggota baru 25 juta 6 bulan ke depan. Mudah mengucapkan 25 juta. Bagaimana caranya menghadirkan 25 juta? Pemilunya sendiri diikuti dengan 150 juta. Ini mau 6 bulan ke depan, mau dapat 25 juta. Maka jangankan para kompetitor, jangankan orang-orang luar, di antara kita pun meragukan sebenarnya program 0250 ini, saudaraku semuanya. Di antara kita pun barangkali mulai merendahkan dan tidak mempercayai Operation 0250 ini. Tapi saudaraku, di mana ada kemauan, tentu di situ pasti ada jalan. Dan menurut saya, moral proporsionalitas yang saya miliki, saya yakin dan percaya, insya Allah kita bisa capai 25 juta ini 6 bulan ke depan. Maka dipersiapkanlah yang pertama, harus ada dukungan IT sistem. Karena program proses rekrutmen ini harus terdata secara sistemik sedemikian rupa. Dan kita diuntungkan oleh kemajuan teknologi.
Ada prasarananya, ada teknologinya, ada softwarenya, ada juga pengendalinya. Pertanyaan, kita mampu memiliki perangkat ini? Kita jawab, ya, kita sudah siapkan perangkat ini. Kita memiliki ini. Kedua, bagaimana kita harus mendapatkan proses rekrutmen 25 juta ini? Saudara, saya telah katakan pada saudara, data resmi kita hari ini ada 4,3 juta KTA. Artinya kalau saya membutuhkan mencari dari 4,3 juta ini hanya mencari 100.000 orang yang saya anggap tepat, cocok, capable, sesuai untuk menjalankan misi O250 ini. Jawabannya pasti bisa. Karena kita memeras dari angka 4,3 juta hanya mencari 100.000. Bukan dari 100.000 mencari 4,3 juta. Sudah jelas, 4,3 juta yang dicari hanya 100.000. Dan mudah-mudahan di antara 100.000 itu ada saudara di sini semuanya. Ribu ini memang anggota partai, kader partai. Dia bisa menduduki jabatan ketua umum, ketua majelis, sampai kepada ketua wilayah, daerah, kecamatan, kelurahan. Kita punya infrastruktur itu. Kita men-challenge mereka untuk menjadi anggota. Yang kita sebutkan calon kader inti. Karena Nasdem ingin mencetak 100.000 kader inti dari 4,3 juta yang dia miliki. Dan posisinya baru calon kader inti. Belum kader inti. Kenapa dia harus jadi calon kader inti? Dan kenapa dia nanti jadi kader inti? Nah, nanti ada berikutnya presentasi tersendiri. 100.000 ini kita telah miliki. Perangkat siap, sumber daya manusia ada 100.000. Sekarang bagaimana misi yang harus dijalankan? Satu orang calon kader inti berkewajiban dan diwajibkan untuk mencari 250 anggota baru. Maka kita sebutkan Operation 250. Artinya saudara, dari 100.000 ini, kalaulah mereka menjalankan fungsinya, targetnya sebagaimana yang diharapkan, 100.000 kali 250 memang ekuivalen 25 juta. Logikanya di sisi lain sepertinya ada lagi. Apalagi sepertinya itu? Kita tahu bahwasanya pencalekan anggota DPR, DPRD, provinsi, kabupaten dan kota, kalau diisi semuanya, jumlah kursi yang tersedia itu lebih daripada 26.000. Bagi Nasdem tidak ada tempat bagi siapapun yang harus dicalonkan. Kalau 1.000 saja dia tidak bisa membawa anggotanya, itu sudah sakit. Jadi bagi yang mau caleg, yang DPR pusat ya bawa 2.500 anggota, DPR di provinsi 1.500, kabupaten kota 1.000, 25 juta. Jadi semua kita bekerja. Memang kita belum bicara masalah kualitatif, pendekatan kualitatif, kader-kader kualitatif. Tapi secara kuantitatif, transparansi, kita bisa bertanggungjawabkan. Ini bukan fiktif, ini kader-kader Partai Nasdem. Maka kalau ini memang tercapai insya Allah 6 bulan ke depan, sebuah efek kejut terjadi di negeri ini.
kita mengundang lembaga transparansi yang ada, kita juga mengundang para lembaga-lembaga survei yang ada, datang dan masuk ke IT system database Partai Nasdem. Lihat di sana, apa ada 25 juta anggotanya atau tidak. Kalau memang ada, aneh kalau bukanlah pada saat itu lembaga survei menyatakan partai yang paling siap memenangkan pemilu 2014 dan partai yang paling besar adalah Partai Nasdem. Jadi betapa besarnya misi ini. Membuat sebuah sejarah, catatan perjalanan sejarah berpartai. Dan ini hanya orang-orang yang punya ambisi besar, jiwa besar, keikhlasan hati, semangat pengorbanan. Dan maka itu saya sebutkan saudara, kita butuh partisan partai yang menjadi Spartan partai. Kita membutuhkan Spartan partai ini. Dan saudaralah itu semuanya. Karena tidak ada paksaan di sini, ini dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan kejujuran hati. Kalau memang ini dijalankan sebagaimana mestinya, saya bisa membayangkan apabila insya Allah 25 juta kita peroleh, maka satu orang menambah satu lagi tidaklah sulit. Dan itu artinya apa? Kita buat satu yang baru. Karena kita bukan pengekor, tapi kita adalah pelopor, saudaraku semua. Nah, gerakan perubahan itu dimulai dari diri kita. Dengan konsepsi pemikiran-pemikiran yang besar, dan insya Allah, saudara nanti mengikuti penjelasan rinci teknis Operation 0250 ini, dan itu akan menambah daya bobot, keyakinan, kepercayaan, dan keuletan saudara untuk memperbuat, mengambil bahagian seoptimal mungkin apa yang bisa saudara lakukan. Berjuanglah untuk diri saudara, untuk masa depan keluarga saudara, tapi juga untuk Indonesia Raya yang seutuhnya. Selamat berjuang, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.